Kali ini negara kita menjadi trending topik. Pasalnya MK dan MA bikin keputusan yang buat resah masyarakat kita nih. Dan yang menjadi anehnya adalah langsung ditancap gas sama DPR kita untuk merevisi aturan tersebut. Mau tahu kesannya seperti apa dan keresahannya masyarakat ini? Langsung saja kita simak. Welcome back to my channel again. Wahai kalian para netizen Indonesia yang paling luar binasa, di mana kalian telah terbukti dan ditakuti seluruh dunia akibat serangan kalian terhadap suatu akun media sosial. Pada saat akun tersebut melakukan kesalahan atau miskomunikasi. Kita baru saja merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-79 tahun, di mana pencapaian yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita masih bertahan sampai saat ini. Dan juga para pahlawan kita semoga merasa senang melihat putra-putri mereka masih merasakan kemerdekaan ini. Cuman masalahnya nih, putra-putri ini masih merasa terjajah oleh perbuatan tikus-tikus kantor yang rakus atas kekuasaan dan keuangan. Naikkan volume Anda biar bisa pahami hadiah kemerdekaan yang ke-79 tahun ini. Kita Anen, kita anak timur, jago kata rada. Baru saja MK dan MA mengeluarkan keputusan yang membuat semua orang di negara ini merasa kaget. Yang dimana keputusan yang dibuat MK ini soal ambang batas persyaratan partai politik yang mau mengusung jagoan mereka di Pilkada 2024 ini. Entah itu gubernur maupun bupati atau wali kota. MK menurunkan ambang batas kepala daerah melalui putusan dengan nomor 60-PUU_XXII-2024. Dalam putusannya, MK mengubah threshold pencalonan kepala daerah yang sebelumnya sebesar 25% perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD. MK memutuskan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen atau perorangan atau non-partai, sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yuk, kita lihat lebih spesifik lagi. Keputusan MK dan MA ini membuat semua masyarakat merasa kaget. Akibatnya, mahasiswa dan ormas yang merasa geram dengan keputusan MK dan MA ini sampai mereka turun ke jalan dan menerobos pagar-pagar DPR RI. Tak hanya itu juga, mahasiswa di daerah lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan, tidak hanya itu saja, tapi sejumlah artis dan masyarakat yang kaget dengan keputusan MK juga MA ini memposting di akun-akun media sosial menjadi topping trending dengan lambang Garuda berlatar biru, yaitu dengan hashtag Indonesia Darurat Konstitusi. Saya juga merasa kaget atas
dari MK dan MA soal threshold atau ambang batas ini. Di mana ini mungkin strategi elit-elit politik kita, karena kita semua tahu pada pemilihan presiden kemarin banyak sekali koalisi yang terbentuk dari semua partai politik yang bergabung untuk memenangkan Prabowo Gibran, yaitu dengan nama koalisi partai adalah Koalisi Kim. Dalam persepsi saya, pemilihan presiden kemarin hampir mirip strateginya. Dengan adanya putusan MK dan MA sekarang ini, di mana kesamaannya MK mengeluarkan putusan cepat pada saat Mas Gibran mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Soal batas umur calon wakil presiden, ya tidak usah kita sebutkan, mungkin Anda semua sudah tahu. Dan Anda dan saya juga menjadi salah satu pendukung di pemilihan presiden kemarin. Ya kita tahu sendiri, di mana koalisi yang terlibat di pemilihan presiden kemarin, di dalamnya partai politik yang terlibat sebagai berikut, yaitu 1. Anies Caimin dengan koalisi Partai Nasdem, PKB, dan PKS dengan total 167 kursi. Yang kedua, Prabowo Gibran dengan koalisi Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat dengan total 261 kursi. Yang ketiga, Ganjar Mahfud dengan koalisi PDIP dan P3 dengan total 147 kursi, yaitu partai politik yang masuk dalam parlemen yang saya sebutkan. Sedangkan ada beberapa partai politik yang tidak saya sebutkan dikarenakan mereka tidak lolos ke Senayan. Dan Anda tentunya tahulah parpol atau partai politik apa saja yang tidak lolos ke Senayan. Namun, partai politik yang tidak lolos ke Senayan kemarin tetap memberikan dukungan ke masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan tersebut. Oke? Kita stop bahas calon presiden dan calon wakil presiden karena Om Wowo dan Mas Gibran Oktober nanti tinggal menerima gelar sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di negara ini. Sekarang kita lanjut soal putusan MK dan MA yang membuat semua masyarakat kaget dengan putusan dua lembaga ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.